Ku sering jatuh di jalanmu. Aku bukan orang yang baik, banyak salah, banyak keluh, namun dalam hati. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa untuk nangkil di Pura Agung Jagatnata, tepatnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tak hanya itu, Santi juga nunas ilmu atau meminta ilmu kepada ibu-ibu yang menjahitan di sini dan para dharmika bagaimana bisa bertahan di Jalan Dharma sampai sekarang ini, karena banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita bersinergi, bagaimana kita sebagai umat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa agar kita menerapkan ajaran Tatwa Masi, Vaisudawa Kutumbakam, dan bagaimana menjaga Trikaya Parisuda di setiap langkah hidup kita. Nanti bagaimana keseruan cerita para dharmika yang ada di Pura Agung Jagatnata ini bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa nangkil dan belajar sareng ibu-ibu yang luar biasa ini. Swastiastu Bu Nilu. Nggih, di Pura Agung Jagatnata, tepatnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelumnya Santi ngaturaken sukses banget kepada Ibu Nilu yang sebelumnya sudah kenal di WhatsApp nih Bu nggih. Dan Bu Nilu ini juga dari WHDI ya Bu ya? Dari WHDI, dan buat semeton Bali kemarin dari peran dari WHDI yang di Pura Agung Jagatnata ini juga membantu untuk banjir di Bali dan dialokasikan lewat Santi Dharma Chandra. Mungkin bisa di-share, dilihat di konten-konten Santi pas waktu memberikan bantuan di banjir Bali. Titi yang ngaturaken sukses banget Bu. Nah, sebelumnya Om Swastiastu buat semuanya ibu-ibu. Om Swastiastu. Semangat ya. Semangat Untuk semangat pokoknya. Nah, ini Santi bersama dengan teman sejawat, teman sejawat Dharmika. Swastiastu Ibu. Nah, semoga Santi juga banyak nunas ilmu, belajar di sini karena Santi belum lancar menjahitannya. Makanya ini lagi nyimak-nyimak menjahitan biar set. Nanti kalau punya suami biar disayang suami sama mertua. Nah, kenalan dulu, kita ngobrol santai Ibu ya tentang perjalanan Dharmika Hindu. Dan beliau-beliau ini Santi ingin belajar bagaimana sih beliau bisa survive, bertahan di ajaran Dharma, di agama Hindu ini, dedikasinya, ilmunya, cintanya buat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa dan tentunya leluhur. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ani. Ibu Ani. Nah, di sini dulu Bu, agak sini mepet. Tenang, Santi nggak gigit kok Bu. Bu Ani, sebelumnya sharing dulu. Sebelumnya dulu agamanya apa? Agamanya Kristen Protestan. Kristen Protestan. Nah, ini masuk Hindu tahun berapa? Tahun 96 kalau nggak salah. Karena cinta? 96. Karena cinta sama suami? Cinta suami dulu. Oke. Nah, berarti ini udah lama kan untuk di agama Hindu. Hal apa sih yang membuat Ibu itu srek, apalagi ngayah pengabdian seperti ini ke agama Hindu? Hal apa yang bikin Ibu survive bertahan di agama Hindu? Pertama karena cinta ya tadi ya. Ya, kedua karena menjalankan di agama Hindu ini lebih gimana rasanya gitu kan. Karena lebih menantang gitu. Menantang. Berarti Ibunya suka tantangan. Menantang kan. Itu banyak yang perlu dipelajari, banyak yang perlu dijalani, harus penuh kesabaran, harus penuh keikhlasan, ada juga itu. Kalau itu sih yang lebih ini kan, lebih yang kita untuk ingin masuk agama Hindu itu lebih ini. Ya pada intinya ya tadi kan karena punya suami sih. Iya, suami bakti buat suami ya. Iya, itu. So, bertahan sampai sebegini, sampai berapa tahun lama ini ya kan, sampai lama. Ada hal apa setelah mungkin Ibu Sudiwidani, setelah masuk Hindu, apa yang Ibu rasakan dari perbedaan di agama lama sampai agama baru? Karena kita lihat bahwasanya agama semuanya mengajarkan kebaikan ya, dan untuk memilih agama Hindu juga pilihan hidup. Ada yang membedakan nggak rasanya? Mungkin di Hindu saya bisa happy, enjoy, lebih tenang atau bagaimana?
Kalau saya sih sama aja, Nggih. tergantung kita yang menjalaninya aja. Nggih. Iya itu. Kalau kalau yang di Kristen Heeh. kita menjalaninya enjoy juga sih. Heeh. Namanya agama itu kayaknya sama aja, Heeh. sama yang harus kita jalani. Heeh. Penuh tantangan itu tadi. Heeh. Berarti suka Iya, tantangan. penuh tantangan itu tadi. My spiritual, my Iya. adventure. Heeh. Banyak yang perlu, kalau di Hindu kan banyak yang harus perlu kita pelajari, Nggih. banyak yang perlu kita apa namanya, kita perjuangkan lah. Nggih. Namanya perbedaan itu banyak sekali. Heeh. Antara baik itu agama, baik itu suku, baik itu kebiasaan, baik itu apa namanya, banyak lah. Nggih. Itu yang harus kita pelajari, yang harus kita sikapi di situ. Berarti Ya. untuk dulunya asalnya dari mana? Kota mana? Saya di Kalteng, Kalimantan Tengah, di Ampah gitu. Oh, di apa? Di sana. Oke. Suami juga sering ngayah di pura? Sering. Sering. Berarti sejoli selaras nih. Iya. Oh ya, pantesan cocok nih. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Ani yang sudah memberikan semangatnya untuk Dharmika Hindu. Nah, buat teman-teman nih, kalau untuk memang untuk Dharmika Hindu juga harus sering rajin-rajin ngayah, rajin-rajin ke pura biar dapat teman friend yang banyak. Seperti itu. Nah, selanjutnya dengan Ibu yang di sampingnya Santi. Sukses nggih. Sugra nggih. Nggih. Sugra. Agak ke sini Bu, ke depan Bu, biar juga bulannya kelihatan ya. Dengan Ibu siapa? Sumarni. Ibu Sumarni, Iya. asli mana? Asli dari Kalimantan Tengah. Oh ya, Dayak banget pokoknya. Iya. 1000% Dayak ya. Oh, Iya. iya. Nah, sebelumnya ini agamanya apa? Apa memang sudah jadi agama yang menganut kepercayaan leluhur Keharingan atau bagaimana ini? Dulunya orang tua memang agama Hindu Karingan. Keharingan, Iya, terus. tapi di KTP tetap agama Hindu. Oke, Iya. terus. Kemudian seiring apa namanya kita kan di pak agama pada saat kuliah pun kita ikutnya di agama Hindu. Nggih, Tinggi. Jadi sejak tahun berapa itu saya lupa, 78 atau 79 kita sudah mempelajari agama Hindu. nggih. Kemudian kan seiring ini waktu kawinlah kita dengan yang memang orang-orang agama Hindu gitu. Nah, Jodohnya memang di situ. Iya, iya, itu Suaminya dari mana? Bali. Oh, dari Bali. Singaraja. Oh, Iya. Berarti laki-laki Bali inceran para Dharmika nih. Iya. Terus Gara-gara Ibu Ilo, Bu. oh, Iya, dia jadi perantaranya. oh, Pak Comblangnya. Comblang Pak dia. Comblangnya. Nah, terus. Oh, ya, Iya. luar biasa. Jadi kalau di agama Hindu ya itu kita memang betul apa yang dikatakan oleh Ibu Ani tadi bahwa banyak tantangannya yang seperti ini Bu, bikin canang dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita kan sudah lama masuk ikut di agama Hindu, punya suami juga di agama Hindu tahun 91, udah lama juga. Tetap dia nggak hafal-hafal. Oh, nggak hafal. Santi juga apalagi masih baru banget. Iya, ini. nggak hafal-hafal. Bikin ini, bikin itu juga kita nggak hafal-hafal. Itu. Jadi tantangannya memang cukup berat lah istilahnya. Bukan berat dalam artian ini. Masih banyak belajar ya, nih, kita harus tantangan masih banyak tadi. belajar lagi biar sama gitu. Nah, bisa kita misalnya kalau ada ngayah seperti ini kan bikin ini bikin itu kita juga bisa gitu. Nggih, Astunggara. Santi juga belajar kok untuk menjahitan dan banyak hal yang pengen tahu Santi untuk ke pura. Bu Nilo nanti Titi yang izin masuk ke dalam pura boleh ya, izin sembah buyung biar leluhur di sini menyertai Santi. Iya. Nah, satu hal lagi pertanyaan. Apa sih tipsnya agar kita bisa tetap setia di agama Hindu? Kadang kan banyak nih kejadian-kejadian dibilang Hindu ribet Hindu ini banyak kegiatannya ini itu, banyak anak-anak muda itu yang lock out gitu loh. Nah, nasihatnya dari Ibu ini bagaimana? Barangkali begini Bu,
Semua agama itu kan banyak, bagus. Semua agama itu kan susah, cuman hanya tergantung kita aja lagi menyikapinya. Iya, tergantung kita menyikapinya. Tidak ada yang susah kalau kita memang mau belajar. Iya, itu aja tipnya. Tidak ada yang susah, terutama bagi anak-anak muda. Jangan beranggapan agama Hindu itu susah sekali karena terlalu banyak acara upacaranya, bikin ini bikin itu. Jangan seperti itu. Jadi kita menyikapinya dengan kalau kita mau belajar, ya kita juga akan bisa gitu. Ya, itu aja tipnya. Luar biasa. Iya. Terima kasih untuk semangatnya, tepuk tangannya dong buat Dharmika Hindu. Nah, lanjut Bu, ke sini Bu, geser. Ya, geser. Terus yang ini. Nah, mendekat di sini. Ini manggilnya Ibu apa Cece? Oh ya, ya. Sugrang kayak gitu ya. Nah, Om Swastiastu. Ibu, sebelumnya kenalkan Titiang Santi dengan Ibu siapa ini? Berti. Ibu Berti. Ibu Berti. Nah, Bu Berti ini asalnya dari mana? Saya lahir besar di Banjarmasin, tapi orang tua juga dari Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah mana? Mungkin sama-sama Bu Ani tuh, sekitar di Ampah. Ampah, ya. Ampah, Muara Tewes. Oke ya. Baiklah, Bu, masuk agama Hindu tahun berapa? Tahun 95. Karena apa? Cinta Karena suami. cinta. Oh, karena cinta suami. Jadi, dasarnya. nggak bisa dibanggakan sebenarnya. bangga. Terus habis itu? Habis gitu, ya udah waktu itu kan perlu penyesuaian. Artinya kan tidak mudah bagi seorang kita ya yang dari lahir itu udah didoktrin. Agama apa dulu? Agama Kristen. Oh, Kristen Ya, dulu. artinya kan kita kan dari kecil tuh ada bina iman macam-macam lah. Mungkin sama dengan teman-teman yang dari Kristen. Sebenarnya ada juga yang dari Muslim ini, tapi kebetulan mungkin berhalangan. Nah, itu kalau kita dari kita non Hindu ke Hindu itu tuh betul-betul melawan diri sendiri, karena kita kan dari kecil udah dapat ibarat bekalan tuh udah ini. Nah, itu terus terang kita juga itu kan peperangan batin tuh selama beberapa tahun. Tapi dari situ kayak misalnya kita mau Banten, mau apa, pas pulang ke Bali kan ya udah ngikut aja. Suami dari mana? Dari negara. Oh, dari negara. Nggak. Habis gitu ya udah, cuma kan kita entah kenapa memang mungkin karena karmanya ya, karena jalannya akhirnya ya udah kita mengalir aja. Habis itu yang pertama kali bikin saya ini tuh Canang Sari. Canang Sari itu waktu kita mempersembahkan, saya kan orangnya ngeyelan. Maksudnya itu keras kepala kalau saya nggak ngerti ini apa gitu, saya tuh nggak mau. Maksudnya tuh nggak harus bener tahu ini artinya apa, filsafatnya apa. Akhirnya saya cari buku, ya kalau misalnya ada yogi dari India pas datang. Saya kebetulan hobi yoga. Kebetulan ada yogi dari India, terus ada yang dari mungkin dari Jawa Timur. Kemarin itu kan saya nanya-nanya apa sih. Ya udah dari situ ternyata semakin kita memahami itu, kita semakin oh iya ini maknanya, ini cuma simbol, berarti ini maknanya ini. Dari situlah serada itu, keyakinan itu tuh tumbuh. Jadi intinya tuh kalau kita nggak punya serada, nggak mau belajar itu ya udah goyah itu ya. Berarti satu lagi, ini nasihat Ibu untuk Santi nih khususnya nih, kan Santi sebagai Dharmika Hindu, biar nggak goyah atau mungkin Dharmika Hindu lain biar tetap setia di jalan Dharma, apa nasihatnya? Kalau nasihat sih enggak ya, terus terang saya juga masih belajar. Artinya begini, misalnya kita melakukan suatu yatnya itu tuh penting untuk memahami simbol apa di balik simbol itu. Berarti nggak ngasal aja, nggak ngikut biar aja. Kita betul-betul bisa ikhlas, bisa tulus. Ini contoh kayak saya seperti kayak misalnya nih Canang Sari nih. Ini apa sih gitu loh. Nah, ternyata kan di situ ada lambang Tuhan dalam sebagai pencipta, pemelihara, sebagai pelebur, lambangnya di situ. Terus dari warna-warna bunga itu juga ternyata ini apa namanya? Itu juga mewakili sebagian dari diri kita. Artinya kan kita sebagai alam kecil ya, mikro ini ya. Buana alitnya kita. Dalam perjalanan waktu saya juga belajar. Kalau dikatakan dalam Hindu itu bahwa manusia itu adalah cerminan alam yang kecil, kan ada makrokosmos, kita motor itu juga ya tanya-tanya sama mereka yang udah ini senior itu tanya-tanya tuh, oh ternyata ya ini, akhirnya disitulah kita tuh oh iya ternyata ini loh masuk akal gitu. Karena bagi saya sendiri sesuatu tuh harus masuk logik saya, kalau enggak saya nggak bisa. Jadi ya kayak misalnya kalau dulu kita di Kristen itu kan kita sembahyang itu nggak perlu pakai persembahan. Karena merasa bahwa diri kita ini adalah persembahan kepada Tuhan. Tapi di Hindu saya belajar untuk jadi rendah hati. Rendah hati. Saya menghormati alam. Artinya saya ini loh
masih belum sempurna, Iya. sehingga saya harus membawa Banten Iya. sebagai perwujudan. Artinya, Tuhan, aku ini tidak sempurna. Iya. Ini adalah Banten yang nanti akan dilukat, dibersihkan dulu untuk Iya. dipersembahkan. Itu aja sih. Oh, Jadi iya. saya belajar untuk rendah Menurunkan hati. ego juga ya. Artinya kan kadang-kadang kan katakan, oh ini ada teman juga bilang, itu kan habis di ini kan dimakan lagi, dihancur-hancur gini kan. Kita kan, nah, tapi kita kan pengertian kita tidak seperti itu. Iya. Artinya di situ saya juga memahami ada pertukaran energi sambil kerja kayak gini kan. Iya. Itu saya sambil curhat loh. Oh, enggak. Ya Tuhan, ya Betara, ini saya lagi nggak punya uang. Oh gitu ya. Sambil berdoa pas menjahitan. Ya itu sebenarnya kan, Tolong lihatlah usaha saya nih gitu. katanya kan nggak boleh sedih ya. Oke. Tapi ya namanya manusia Iya, kan. iya, Nah, wajar, kadang wajar. sambil nyeklek ini, aduh Tuhan, saya besok ini harus bayar ini. Ya Tuhan maha mengerti kok. Karena Ya, Tuhan itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia seutuhnya jujur terhadap rasa bukan denial. Ya. Kita memang lagi butuh, jangan yang sok kuat juga. Ya. Kita rapuh di depan Tuhan nggak apa-apa kok Ya. Bu, gitu, seperti itu. Dia kira-kira begitu. Jadi artinya kan kalau orang lain pada punya masalah mental kan, kita ya astungkara mungkin lewat meja jahitan, lewat apa ini bebas dari itu. Artinya kan sambil ini kan, sambil merenung, artinya ya Tuhan, aku kok ini tolong dikasih jalan. Nggak. Please nih hambamu udah gesit banget nih gitu kan. Seperti itu. Oh baiklah, luar biasa itu tadi untuk obrolan untuk para Dharmika kepada Ibu, bahwasanya untuk belajar mungkin setiap Dharmika kita ada jalan, ada Ya, jalur pernikahan, ada yang jalur nekat sendiri, tapi semuanya kita kembali kepada Tuhan, tujuannya sama untuk leluhur kita untuk memperbaiki karma. Nah terima kasih untuk Pura Agung Jagatnata di Banjarmasin, ini Santi on the spot, Santi ngaturaken suksma banget kepada Ibu Susanti yang dari Kalimantan Selatan juga, yang di Banjarbaru sudah membersamai, dan apa nanti kita di Banjarbaru nge Bu nge. Pokoknya tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Baiklah, kita para Mas Santi Dumon nge, adep sini Dumon ya. Kita doa dulu. Om Awi Genamastu Namo Sidem, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, semoga apapun yang kita haturkan, baik karya kita, baik semangat kita, pemikiran kita, dan setiap langkah kita, diberkati Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Ida Betara Betari, yang semuanya yang ada di Kalimantan dan di Nusantara ini, dan leluhur kita selalu membersamai. Kita diberikan kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari hal buruk, semoga kita senantiasa sehat selalu, dan diberikan untuk senyuman dan semangat untuk di Pura Agung Jagatnata, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Baiklah, kita tutup para Mas Santi nggih. Om Santi Om. Aku tumiau beramat-amat, ngangau ka semangat jauh pergi. Aki manang belian pulai semangat pulai, kalih mata bungsuan tuan ngacau anak kami. Aki manang belian pulai semangat pulai, kalih mata bungsuan tuan